My lecture, my husband, episode problem. Gue nyesel karena kemarin sempat berpikir Pak Arya sudah berubah. Pada kenyataannya, Pak Arya tetaplah Pak Arya, si dosen pembimbing galak yang gak punya perasaan. Ini literatur yang kamu cari masih belum jelas. Setelah tanda titik, gak boleh ada kalimat lagi. Kalau keterangan penulis yang ditulis dalam kurung, kamu harus nulis itu sebelum tanda titik. Masih ada beberapa salah ketik di beberapa kata. Dan ini kerangka latar belakang kamu kurang mengerucut. Tahu prinsip segitiga? Kamu seharusnya pakai itu, kata Pak Arya tanpa jeda. Padahal dia baru lihat bagian latar belakang dari skripsi Inggit. Bisa diulang? Tanya Inggit dengan bingung yang membuat Pak Arya berdecak. Dari tadi saya ngomong kamu gak nyatet. Ya menurut lo, kata Inggit dalam hati. Mas ngomongnya kayak komentator bola, gimana saya bisa nyatetnya? Tanya Inggit dengan sedikit kesal. Sekarang weekend, tapi Inggit dikurung dalam perpustakaan seharian untuk menyelesaikan bab 1. Kata Pak Arya biar cepat selesai, gak boleh banyak leha-leha. Percayalah, ini menjadi stresor sendiri untuk Inggit. Ternyata serumah dengan dosen pembimbing bisa menjadi sebuah petaka tersendiri. Ingatan kamu lemah, kata Pak Arya yang membuat Inggit berdecak. Mas ngatain saya sebagai suami apa dosen? Tanya Inggit. Emang kenapa? Tanya Pak Arya balik. Dosa kalau ngatain istri sendiri, kata Inggit yang tidak mendapat respon yang berarti dari dia. Dasar kanebo kering. Leher saya sudah pegal mas, belum makan juga, lapar. Rengek Inggit yang membuat Pak Arya berdecak. Baru jam 11. Mas kan nyekep saya di sini dari jam 7 pagi, kata Inggit gak terima. Baru 4 jam, kata Pak Arya santai. Teman-teman saya aja sejam istirahat ngerjain skripsinya, timpal Inggit. Kalau kamu, kapan selesainya? Gue sekarang lagi berhadapan sama Pak Arya. Dia sibuk dengan laptopnya untuk membuat soal UTS. Dan Inggit sibuk dengan skripsi Inggit. Mas boleh ngintip gak? Tanya Inggit ke Pak Arya. Kalau ngintip soal gak boleh, jawab Pak Arya ketus. Pelit, kata Inggit yang membuat Pak Arya melihat Inggit dengan tajam. Semakin lama Inggit semakin resisten sama tatapan tajam Pak Arya. Inggit memilih untuk menelungkupkan kepala Inggit di meja setelahnya. Leher Inggit rasanya sakit. Mau makan apa? Tanya Pak Arya pada akhirnya. Pizza, jawab Inggit. Itu bukan makanan, itu junk food. Tapi itu enak buat dimakan di saat stres kayak gini. Kamu stres? Tanya Pak Arya yang gue jawab dengan anggukan. Gimana nggak stres? Di hari libur masih ketemu dosen galak. Terus disuruh ngerjain skripsi. Keluh gue. Kalau mau cepat selesai nggak? Kalau selesai cepat, kamu bisa terusin S2, kata Pak Arya yang membuat Inggit mendengus. Saya selesai S1 aja belum, kejauhan. Di saat yang bersamaan, Inggit ngedenger pintu apartemen bunyi. Pak Arya langsung beranjak untuk mengecek keluar, tapi langsung Inggit cegah. Biar saya saja, kalau teman saya gimana? Tanya Inggit yang membuat Pak Arya terdiam. Di saat Inggit membuka pintu, Inggit melihat pengantar pizza ada di depan pintu apartemen. Pesanannya mbak, kata pengantar pizza itu yang membuat Inggit sedikit terkejut. Saya nggak mesen, kata Inggit bingung. Jadi berapa semuanya mas? Tanya Pak Arya yang membuat Inggit melongo. Setelah mengeluarkan dompetnya, Pak Arya mengambil pizza dari tangan pengantar pizza itu dan duduk di ruang tengah. Mas mesen? Tanya Inggit nggak percaya. Kalau nggak mesen, nggak mungkin datang kan? Kata Pak Arya. Walaupun galak, dia ternyata dengerin omongan Inggit juga dan bilang ingin pizza sejak pagi tadi. Dengan semangat, Inggit membuka kotak itu dan memakan isinya. Jangan buru-buru, nanti keselak, kata Pak Arya memperingati. Di saat Inggit baru menggigit pizza, pintu apartemen Inggit kembali berbunyi. Kok perasaan gue nggak enak ya? Mas bisa masuk dulu nggak ke dalam kamar? Tanya Inggit yang dia lakukan tanpa banyak tanya. Dia hanya mengambil satu potong pizza dan masuk ke dalam kamar. Di saat Inggit membuka pintu, di sana ada Juana, Juna, Altan, Hanif, Kalvin, dan juga Rara.
Wah, lo tahu aja kita mau datang, pakai beliin pizza segala, kata Hanif girang. Kalian ngapain? Tanya Inggit bingung. Kita mau nonton, kata Altan girang sambil menyerobot masuk ke dalam apartemen dan mengambil satu potong pizza. Nonton apa? Tanya Inggit bingung. 50 Shades Darker, teriak Juna, Altan, Kelvin, dan Hanif kompak. Kenapa harus apartemen gue? Yang kalian jadiin tempat buat berdosa, hah? Di sini asik, banyak makanan, kata Kelvin sambil masuk ke arah dapur dan membuka kulkas. Widih, say, kulkasnya penuh, kayak orang berumah tangga aja loh, kata Kelvin asal. Kenapa kesini sih? Tanya Inggit ke Rara sama Juana yang dijawab mereka dengan kedikan bahu. Mereka pun mengambil tempat di samping Hanif dan memakan pizza yang ada. Git, itu ada sepatu cowok, sepatu siapa? Tanya Juna yang membuat Inggit menelan ludah gugup. Itu sepatu om gue, jawab Inggit spontan. Oh, yang jemput lo ke bar waktu itu? Tanya Altan yang gue iyakan. Enak gak sih kita nonton ginian ada omnya Inggit? Tanya Rara. Enakin aja, ajak nonton bareng sekalian, kata Kelvin yang membuat Inggit melotot. Om gue galak, kata gue spontan. Galakan mana sama Pak Arya? Tanya Hanif. Kenapa harus Pak Arya sih yang dijadiin tolak ukur kegalakan? 11-12 lah, sama aja, jawab gue. Om lo di mana? Tanya Juana. Ngapain sih lo pada nanyain om gue? Siapa tahu kan ganteng, celetuk Rara yang membuat Kelvin memitik lehernya dan membuat Rara berteriak kesakitan. Om gue udah nikah kali, kata gue yang membuat Rara dan Juana mengumamkan kata sayang. Kuilah puter filmnya, kata Altan yang langsung diiyakan oleh Kelvin. Sementara Hanif menyiapkan kaset dan DVD-nya, handphone Inggit yang berada di atas meja berbunyi. Git, itu telepon dari om lo, kata Juana sambil memberikan handphone ke gue. Untungnya gue masih menamai kontak Pak Arya dengan nama om. Dengan gugup, gue pun mengangkat panggilan itu. Halo, ke kamar sekarang. Gue tahu gue kembali terjun dalam masalah saat ini. Guys, gue dipanggil om gue dulu, pamit gue ke mereka. Gue pun akhirnya masuk ke dalam kamar dan melihat wajah Pak Arya yang bisa dibilang gak bagus saat ini. Dia menarik gue ke dalam kamar mandi yang membuat gue semakin takut. Mungkin dia ngajak gue ke kamar mandi biar percakapan kami gak kedengeran keluar. Di luar siapa? Tanya Pak Arya. Teman-teman saya, mas, jawab gue. Mau ngapain? Nonton, jawab Inggit dengan tidak enak. Nonton apa? Inggit yakin dia sebenarnya udah mendengar semua percakapan kami karena suara teman-teman Inggit yang kencang tadi. Dan mungkin sekarang dia lagi mengetes gue. 50 Shades Darker, cicit gue. Berbohong pun percuma, yang ada nanti dia keluar dari kamar di saat di tengah-tengah film diputar. Gue cuma berharap Pak Arya gak tahu isi film apaan. 50 Shades Darker, tanya Pak Arya dengan penuh penekanan. Dari suara kayaknya harapan gue gak terkabul. Pak Arya kayaknya tahu itu film apa. Kenapa kamu nonton film itu sama teman-teman kamu? Saya belum nonton, kata gue mencoba membela diri. Itu bukan film yang wajar dikonsumsi bareng-bareng sama temen kayak gitu, apalagi sama laki-laki, kata Pak Arya. Oh ayolah mas, adegannya pun implisit dari yang saya dengar, gak kayak yang mas pikirin. Kata siapa? Emang kamu udah nonton? Jadi mas udah nonton? Tanya gue gak percaya. Pokoknya saya ngelarang kamu nonton itu sama teman-teman kamu. Terus saya nonton sama mas gitu? Tanya gue yang tidak percaya. Itu jauh lebih baik daripada kamu nonton sama teman-teman kamu, kata Pak Arya. Terus sekarang saya harus gimana? Diam di dalam kamar sampai film selesai atau suruh teman-teman kamu pulang? Mas bantuin cari alasan dan jalan keluar dong, jangan kayak gini, kata gue dengan frustasi. Oke, kalau gitu saya yang akan keluar dan ngomong sama mereka, kata Pak Arya sambil beranjak pergi. Gila, bisa jantungan teman-teman gue kalau mereka lihat Pak Arya mergokin mereka lagi nonton film dewasa kayak gitu. Mas, jangan, kata Inggit mencoba mencegah, tapi Pak Arya gak berhenti. Inggit akhirnya memutuskan untuk memeluk dia dari belakang.
untuk menghentikan langkahnya, dan cara itu terbukti berhasil. Pak Arya terdiam dan gak melanjutkan langkahnya. Akan ada waktunya untuk saya bilang ke mereka, Mas, tapi gak sekarang, kata Inggit dengan memohon. Dia melepaskan pelukan Inggit dan membalikkan tubuhnya. Hal itu membuat Inggit melihat tepat ke arah bola matanya. Gue gak tahu kenapa tatapan dia terasa berbeda saat ini. Hal itu membuat ritme jantung gue terasa aneh dan ada rasa menggelitik di perut gue yang gak bisa gue definisikan. Bilang ke mereka kalau kamu harus bantu saya di sini. Saya akan pesenin makanan untuk mereka, kata Pak Arya pada akhirnya. Jadi saya beneran gak boleh nonton? Tanya Inggit. Boleh, nanti malam sama saya. Kalau gitu mendingan gak usah nonton.